benar. Kalau kita bisa khusyuk dalam wudu, sholatnya akan khusyuk. Tapi kalau wudunya kita tidak khusyuk, maka sholatnya pun akan sulit untuk khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatah ya alim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita semua duduk bersama-sama dalam majlis zikir, dalam majlis qiraat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala anugerah daripada rahmat-rahmatnya kepada kita semua, dan juga memberikan daripada pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tidak keluar dari perkumpulan kecuali dosa-dosa kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari perkumpulan ini kecuali hajat-hajat kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadir bersama-sama kita guru kita bersama Al Hamid Ja'far Al-Ghadri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi kebanggaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para asatidz, para guru-guru yang hadir di majlis ini yang saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik serta hidayah kepada mereka semua, dan juga berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, takwa kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, malam hari ini kita kedatangan lagi guru spesial kita. Ya, emang datangnya sebulan sekali itu kayaknya udah masya Allah. Ya, cahayanya menemani sampai sebulan yang akan datang. Ya, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ya, semuanya udah pada rindu mendengarkan untayan nasihat mutiara yang disampaikan oleh beliau. Ya, bagian datang ke sini baru sampai suruh ngomong, bingung ngomong apa. Ya, belum napas saja masih belum selesai kayaknya. Ya, tapi alhamdulillah, ya, cuacanya malam hari ini begitu, ya, sejuk, ya, dingin, ya, serasa lagi di mana ini, ya, di puncak, ya, serasa di Bogor, lagi di Bogor, ya, serasa panjang, ya, masya Allah, panjang umurnya semua, insya Allah. Amin amin. Lalu di malam yang mulia ini, alhamdulillah, kita dikumpulkan dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu, di mana mungkin, di mana orang-orang di malam yang sejuk semacam ini, antara lain kalau bukan istirahat di rumahnya, nggak ngapa-ngapain, ya nonton, ya tidur, atau ya yang keluar dari rumahnya mencari sesuatu bukan untuk menghadiri majlis, bukan untuk mengambil manfaat, tapi Allah pilih kita semua. Di cuaca yang begini Allah masih memilih kita. Kita ada rahmah, ada keinginan, tiba-tiba ini kayaknya jalsah enak nih, ya, timbul dalam hati kita, kita kepengen menghadiri jalsah. Ya, itu jangan dikira dari diri kita, jangan dikira apa yang kita lakukan ini karena kemauan kita, tapi ini atas dasar kemauan Allah kepada kita untuk mendapatkan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, barang siapa daripada orang yang diinginkan kebaikan, maka Allah akan memberikan daripada pemahaman dari agama. Ya, Allah ingin kebaikan kepada kita
majelis untuk mengambil apa? Mengambil ilmu. Ya, datang ke sini mau ngapain? Mengambil ilmu. Ya, mau nyari apa di sini? Mau nyari kebuli. Ini nggak ada bau kebuli gitu ya. Mau nyari apa di sini gitu kan? Ya, dari di sini mau nyari ilmu. Ya, nggak mau nyari apa-apa. Ya kan? Nggak lagi nyari sesuatu, kecuali kalau kita ke pasar. Ya jelas kita ke pasar emang nyari sesuatu untuk kita beli. Ya, kita ke toko ya emang nyari sesuatu untuk kita beli. Tapi kalau ke sini tujuan kita pasti adalah utamanya untuk mendapatkan ilmu. Ya, dan juga mendapatkan keberkahan. Itu tujuan utama. Masalah nanti hatinya kemana-mana yaitu urusan dia, urusan masing-masing. Tapi tujuan utamanya datang ke masjid, datang ke majlis, yaitu untuk mendapatkan kemanfaatan. Ya, dan kita dipilih oleh Allah untuk mengambil daripada kemanfaatan. Alhamdulillah. Ya, tinggal kita bagaimana ya mengembangkan ini semua. Tatkala Allah telah berikan kepada kita, apakah kita bisa kembangkan? Apakah kita bisa menjadikan ini sebagai hal yang begitu indah dalam kehidupan kita? Jangan jadi sia-sia. Sudah keluar dari rumah, sudah dipilih oleh Allah, tapi jadinya sia-sia. Sia-sia kenapa? Niatnya nggak tulus, niatnya nggak murni, hasil yang didapat pun tidak sempurna. Ya, jadi Allah sudah izinkan, Allah telah pilih kita, nah itu diambil. Ambil dengan sempurna, dengan kebaikan, maka insya Allah kalau kita bisa mengambil dengan sungguh-sungguh, hasilnya pun akan besar. Ya, tapi kalau kita enggak, ya udahlah, seakan-akan kita enggak butuh, seakan-akan kita tidak membutuhkan itu semua. Ya, kita enggak dapat apa-apa. Ya, seperti orang dipanggil kondangan, ya, panggil kondangan sudah makan, ya makan ini, wah, jamuannya begitu banyak. Ya, dan kita datang dalam kondisi lapar. Kita lihatin, ada nasi ini, ada kebuli, ada ayam, ada ikan, ada kambing, ada semuanya ada, segala macam makanan ada. Ya, perut roncongan lapar. Ya, semuanya disediakan. Kira-kira orang yang benar gimana? Melihat itu semuanya dimakan. Ya, orang disediain suruh makan. Ini nggak dilihatin doang. Ya, udah gitu pulang habis itu. Ya, kagak makan apa-apa. Sampai rumah cerita lagi. Sampai rumah cerita, tadi ada begini, ada makan. Tapi makan enggak. Ini orang begini. Bahkan apa enggak nih orang? Ya, bener apa enggak nih orang? Kagak bener udah begitu. Datang ke sini ingin mengambil. Ya, tak ambil. Ya, jadikanlah kita ini haus dalam ilmu, lapar dalam ilmu. Jadi apapun yang disampaikan, ilmu yang tersampaikan, maka kita ambil dengan baik. Ya, salawat yang disampaikan pun kita ikuti dengan baik. Kita harapkan, jangan kira salawat itu lewat begitu aja. Ya, dari tadi awal sampai sekarang, jangan dikira bacaan-bacaan yang kita baca, maulid yang kita baca, cuma lewat lidah kita doang begitu. Ya, ini yang mengarang udah orang besar. Ya, orang yang lisannya nggak pernah ya berkata kotor. Yang mengarang tangannya itu tidak pernah menulis ataupun tidak pernah berbuat suatu yang celak. Ya, orang yang begitu suci dan bersih. Nah, tinggal kitanya. Ya, jangan kita kira kita mengucapkan itu, kita ini nggak membayangkan lidah kita ini gimana. Udah bisa nggak? Ya, membawa lidah yang pengarang kitab tersebut. Tangan kita bagaimana? Diri kita gimana? Jadi jangan lewat begitu aja. Maulid yang kita baca kita renungkan, ini yang marah orang besar. Ya, yang marah orang besar, wali Allah. Yang diisi di dalamnya adalah orang yang paling mulia yang ditulis di dalamnya. Yang nggak bisa ditulis dengan apa-apa. Ya, tulisan sebanyak apapun belum seberapa daripada sifat-sifatnya, belum seberapa daripada kemuliaannya. Nah, kita renungkan itu, jangan lewat gitu aja. Setiap minggu maulid ya lewat begitu aja. Khusyuknya, hadirnya kita ya kadang-kadang enggak. Ya, mahalul qiyamnya ya kadang iya kadang enggak. Itu tempat istijab doa, mahalul qiyam, di mana Allah Subhanahu wa taala mungkin situ membuka pintu langit. Ayo yang minta cepetan. Yang mau apa cepetan, ayo diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena wasilahnya kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah wasilah dari Muhammad sampai pasti. Ya, kalau wasilahnya ya, kita kalau misalnya caloknya Nabi Muhammad, istilahnya calok. Kalau kita mau ngapa-ngapain biar gampang kan pakai calok. Nah, kita punya Nabi Muhammad, kita lewatkan Nabi Muhammad itu langsung sampai, nggak repot. Ya, nggak pakai bayar apa-apa.
nggak pakai ribet-ribet. Karena apa? Kita punya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad yang punya semuanya. Dan Allah serahkan semuanya ke Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah kita dipilih dari umat Nabi Muhammad yang masih mau ingat sama Nabi Muhammad. Ya, kalau di luar sana banyak umat Nabi Muhammad tapi nggak ingat Nabi Muhammad, nggak tahu Nabi Muhammad, nggak kenal Nabi Muhammad. Itu sangat-sangat orang yang akan merugi di dunia dan di akhirat. Nggak kenal, nggak tahu. Ya, itu merugi. Jangan dikira gampang. Bisa kenal Nabi Muhammad, jangan dikira itu gampang. Itu anugerah begitu besar yang Allah berikan kepada kalian. Bisa kenal Nabi Muhammad, itu spesialnya spesial. Ya, tanggung jawabnya juga besar. Tanggung jawabnya apa? Maka kita tatkala sebagai umat Nabi Muhammad yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad, berarti kita punya tanggung jawab besar. Kita dibawa nama Nabi Muhammad dalam diri kita. Jadi kalau kita berbuat salah, kesalahan kita ini tertujunya bisa menjelekkan nama Nabi Muhammad. Hati-hati juga. Ya, berbuat baik tujuannya juga kan Nabi Muhammad juga larinya. Kan nikmat. Tapi kalau berbuat salah, yang larinya begitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai gara-gara itu Nabi Muhammad jadi nggak suka sama kita. Ya, jadi benci sama kita. Gara-gara perbuatan kita udah dikenal, udah diajak, udah tahu kok masih begini gitu. Hanya begitu. Tapi alhamdulillah kita dikenalkan oleh guru-guru. Kita tahu daripada Habib Hamid ada guru-guru di sini. Ya, majlis di mana-mana ada. Alhamdulillah. Tinggal kita semangat dalam mengambil ilmu tersebut. Ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala bukakan hati-hati kita semua dalam mengambil ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapati agar kita kelak menjadi kebanggaan, kebahagiaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masalah daripada kitab Bidayatul Hidayah kita sampai sebelumnya pada masalah siwak. Ya, kita jelasin masalah siwak. Ya, gampang, cuma pakai kayu siwak yang harganya nggak seberapa tapi dapat pahalanya gede. Ya, lalu dilanjutkan ke majlis wudu mustaqbilal qiblah. Ya, ala mawdi'in murtafi in la yusibuka masyash. Nah, kita wudu nih, kalau bisa wudunya madhab kiblat, kalau bisa. Ya, ini kalau yang punya masjid yang lagi bikin masjid, kalau bisa tempat wudunya biar madhab kiblat, kalau bisa. Ya, kalau enggak ya udah mau gimana lagi, jangan kiblatnya diganti. Ya, tempat wudunya diganti madhabnya biar kiblat kalau bisa. Kenapa? Biar pahalanya dapat banyak. Ya, itu di dalam mushola begitu. Tempat wudunya ya seakan-akan itu memang sudah diarahkan biar madhab kiblat semuanya. Ya, bahkan tempat wudu terkadang ada seperti gundukannya gitu biar orang bisa duduk begitu ya. Jadi sambil duduk wudunya. Nah, itu karena juga ada sunnahnya juga kalau wudu sambil duduk kalau bisa. Cuman kadang-kadang tempat wudu nggak begitu, berdiri semua udah, tapi nggak masalah. Ya, tidak dilarang juga, bukan sesuatu yang dilarang, baiknya seperti itu. Ya, tapi kalau sudah memang kondisinya seadanya begitu, ya alhamdulillah. Yang penting kita jalankan sesuai sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita pakai siwak. Ya, buka airnya juga jangan terus-terus. Ya, kalau apalagi kalau di masjid, ya kan airnya air wakaf. Ya, jangan dikira air masjid airnya banyak, ya udah kita pakai semau kita, nggak boleh juga. Air yang wakaf kita nggak boleh sembarangan pakai. Ya, datang ke masjid sekalian butuh sekalian cuci motor, jangan juga. Ya, sampai sini cuci motor, cuci apa ya? Ya, itu airnya masjid, bukan airnya kita. Airnya Allah sudah diwakafin. Ya, itu nggak boleh buat hal-hal yang nggak berguna. Orang wudu aja wudu kita lebih dari 3 kali. Kalau air milik kita aja makruh. Kalau airnya masjid bisa haram jadinya. Wudu padahal nggak wudu. Gimana kalau buat di bawah nggak jelas? Ya, buat ini buat itu ataupun hal-hal yang kurang pantas, yang kurang baik bisa menjadi haram. Ya, kalau pakai di rumahnya dia terserah deh mau gimana. Ya, mau nyuci motor di laut dia terserah deh sampai tenggelam dia nggak apa-apa. Ya, tapi urusannya di sini nggak boleh. Ya, bahkan wudu di lautan, dikatakan wudu di lautan. Ya, itu kalau kita wudunya di laut, kita lebih dari 3 kali itu masih dihukumi makruh. Kenapa? Katanya disebut sebagai mubadir. Ya, tetap dimasukkan dalam kategori mubadir. Mubadir itu sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya, nah itu padahal air laut. Siapa yang mau ngitungin air laut coba? Ya, nggak bakal ada habisnya, tetap aja dihukumi sama. Ya, istilahnya begitu. Apalagi dengan air-air yang hukumnya sebagai wakaf. Ya, jadi jangan sembarangan dipakainya.
jangan berlebihan. Ya, buka kerannya pelan-pelan. Nah, beliin kerannya juga yang bagus, jangan pakai kerannya juga yang jelek. Kadang-kadang masjid, masya Allah kerannya dibuka udah kayak kerannya gitu ya. Serem banget gitu nyemprotnya, ya kan? Beli yang bagus sedikit, yang ada saringannya itu biar keluar itu enak gitu ya. Jadi dinyalain udah masya Allah, tabarakallah, udah kayak dia mesin steam gitu keluarnya. Kadang-kadang lebar lagi keluar gitu kan, dibuka lebar gitu. Bajunya basah, sarung basah semuanya. La ilaha illallah. Ya, yang bagus jadi enak, nyaman orang menggunakannya. Airnya nggak mubazir. Ya, keluar sedikit harta tetapi sesuatu yang memang bermanfaat. Daripada keluarnya sedikit tapi ujung-ujungnya beli lagi juga nggak berguna. Ya, sesuatu yang perlu dipikirkan. Terkadang orang nggak ingat. Ya udahlah, yang penting ada, yang penting nyala, yang penting ini kan pikirkan. Hal-hal kecil semacam ini harus dipikirkan. Ya, jangan sampai kiprat-kiprat kemana-mana dan lain sebagainya. Ya, dikatakan semacam itu. Kalau bisa sambil duduk, dia biar nggak keciprat-ciprat. Ini juga wudu macam-macam. Ada yang pakai. Kalau di sini menjelaskan tentang orang kalau misalnya wudunya menggunakan bejana atau tempat wadah kecil, ember atau apalah gitu kan. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya wudu tinggal buka keran aja udah langsung nyala, alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang yang udah modern itu nggak pakai dibuka lagi, tangan kita nempel itu keluar airnya, masya Allah, tabarakallah, itu ajib banget gitu ya. Otomatis tangan kita keluar sendiri airnya, ya itu ajib lagi, masya Allah. Ya biar lebih hemat lagi, ya lebih hemat air tapi nggak hemat duitnya. Ya. Terus kalau dulu biasanya kan ada wadahnya, ada kayak baknya dan lain sebagainya. Itu Imam Syekh Abu Bakar bin Salim ya di masa perjuangan beliau itu setiap malamnya mengisi tempat air buat wudu di setiap masjid-masjid di kota Tahrir. Keliling dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Diisi satu-satu. Ya, dia yang nimbak sendiri airnya. Dia tuangkan air di tempat untuk wudu, bahkan dia tuangkan untuk minum ya daripada orang-orang, bahkan minum hewan-hewan jika diperlukan. Dia menuangkan. Syekh Abu Bakar bin Salim dalam kemuliaan ini begitu hikmahnya. Dari masjid ke masjid setiap malam begitu. Di musim panas, di musim dingin dia kerjakan. Kalau musim dingin itu kaki sampai pecah-pecah berdarah, dia hiraukan. Yang penting mengerjakan sesuai apa yang dia hikmahkan dalam agama semacam itu. Ya, ini hikmahnya para ulama ya dalam perjuangannya ya untuk memudahkan orang dalam beribadah dan lain sebagainya. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim memudahkan semacam itu, kita mudahkan dengan cara yang lain. Di zaman ini kita mudahkan, ya kita berikan tempat yang nyaman, kita berikan ini, berikan itu, kita mudahkan aksesnya dan lain sebagainya, dijaga ini, dijaga itu, agar kita ini betul-betul ya menjalankan segala-galanya itu dengan hikmah dan juga khidmah lid-din. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa qul bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya, sebelum mulai ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan. Nah, ini bisikan-bisikan ini bikin was-was. Ya, kadang-kadang ada orang butuh begitu. Udah selesai wudu, ulang lagi. Udah selesai, ulang lagi. Basuh rumah sampai berkali-kali. Ya, basuh tangan berkali-kali. Kenapa? Was-was, pikiran. Dikira belum selesai, dikira ada yang tak kena, dikira ada ini tangannya belum. Enggak selesai. Was-was terus. Kenapa? Ini syaitan yang masuk dalam dirinya. Dia bikin was-was dia. Penyakit dalam dirinya begitu. Nah, ini baca doanya begini, biar hilang penyakit itu. Biar syaitan tidak membisik-bisikan dia, biar wudunya itu khusyuk benar. Ya, wudunya yang benar. Kalau kita bisa khusyuk dalam wudu, sholatnya akan khusyuk. Tapi kalau wudunya kita kagak khusyuk, maka sholatnya pun akan sulit untuk khusyuk. Ya, Imam Ali Zainal Abidin, ya Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu kalau mau wudu itu isfarra wajhah. Ya, mukanya itu pucat kekuningan. Ya, pucat. Ya. Kenapa? Takut. Ditanya kenapa? Karena habis ini saya akan menghadap Allah. Ya. Apakah kalian tahu setelah ini kamu menghadap siapa? Kita akan menghadap Allah. Di hadapannya dia begitu. Wudu itu adalah pintu untuk memulai menghadap Allah. Nah, kita lagi menghadap Allah tak kepikiran. Ini baru wudunya aja udah kepikiran Imam Ali. Nah, kita udah sholat aja kadang-kadang nggak kepikiran. Kita lagi menghadap siapa? Nggak kepikiran kita. Ya, nah itu perbaiki dari situ. Ya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin
syaitonir ayyahdurun. Dan biar Allah jauhkan juga daripada syaitan untuk senantiasa menggodanya, membisikannya daripada wudunya, sholatnya dan lain sebagainya. Hilangkan rasa was-was dalam diri kita juga dengan mengetahui, dengan doa dan dengan mengetahui daripada apa-apa yang berkaitan dengan wudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ibadah kita semua dan juga wudu kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba-hamba Allah yang berbuat daripada kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.